ya. Nanti rekamannya sama yang sebelumnya seperti minggu-minggu sebelumnya itu nanti insya Allah akan saya upload di YouTube gitu. Kemudian nanti untuk tugasnya rekan-rekan harus membuat website juga di Google Site ini, begitu untuk pengganti UAS. Nanti bisa dikerjakan di akhir-akhir. Sebenarnya kalau di ini ya, kalau misal di lembur begitu mungkin 4 hari itu sudah cukup gitu ya. Baik, ini kita melanjutkan lagi. Kemarin kita sudah membuat beberapa menu ya, beberapa menu dan beberapa halaman muka ini, kemudian materi, ini isinya ada, kemarin kita ngisi 3 materi, kemudian latihan soal juga sudah kita isi satu persatu gitu ya kemarin. Latihan soalnya kita isi menggunakan Google Form ya kemarin, Google Form. Ini sudah bisa dijawab gitu. Ini kan sudah mirip seperti ini ya, mirip seperti e-learning begitu, atau ya biasanya website-website yang bukan website malah biasanya kalau guru-guru itu biasanya setahu saya malah hanya menggunakan Google Form gitu ya. Ini sudah ada menu soalnya. Hari ini kemudian daftar hadir juga sudah kita buat minggu lalu ya. Daftar hadirnya di sini kita buat menggunakan Google Form juga, yang di situ isinya dengan nama kelas dan nomor absen. Dan nanti yang bisa melihat ini kumpulan ini responnya ini siapa ya, yang bisa melihat hanya kita di akun kita gitu, nanti kelihatannya bisa di akun kita. Kemudian hari ini kita akan coba mengisi halaman muka ini enaknya kita ganti nama seperti beranda gitu. Ganti nama, tidak bisa ternyata. Kita akan coba mengisi ini. Biasanya kalau halaman website, halaman awal itu isinya apa sih? Nanti coba ditirukan ya. Jadi ini yang saya buat ini tidak mesti ditiru plot. Jadi kalau rekan-rekan bisa membuat yang versi lebih bagus, lebih cantik, terus lebih tampilannya lebih kece gitu ya, silakan gitu. Karena minggu saya kan sudah bilang ya, saya di desain itu kemampuan saya di desain itu sangat-sangat kurang kreatif gitu. Jadi mungkin ini hasilnya ya begini apa adanya gitu. Kalau rekan-rekan punya nanti buat jadi website, buat jadi UAS, nama saya jadi tugas UAS itu bisa membuat website yang jauh lebih kece, kemudian lebih kreatif, lebih enak dilihat, kemudian menunya mungkin lebih banyak ya silakan gitu. Jadi ini tidak harus diduplikat begitu ya. Nanti UAS-nya tidak harus seperti ini. Malah harapan saya tidak seperti ini, tapi jauh lebih bagus dari ini. Karena ini kan cuma dasar-dasar, saya contohkan dasar buat disipkan halaman, disipkan ini dan sebagainya gitu. Untuk halaman muka, kalau saya lihat di website-website yang profesional itu biasanya isinya kan seperti ini mungkin ya. Coba kita sisipkan teks dulu. Karena ini kita kan webnya isinya matematika. Mungkin di sini ada baiknya kita membicarakan tentang matematika ya. Matematika itu apa? Atau mungkin definisinya gitu. Di sini bisa kita tambahkan begitu. Bisa pakai ini ya. Bisa menggunakan teks ini bisa. Kemudian disisipkan picture. Bisa menggunakan apa saja bebas ya. Sebenarnya apa saja bebas, kreasikan. Intinya menu-menu yang di sini bisa dikreasikan sekreatif mungkin begitu. Menggunakan kotak teks, kemudian gambar juga bisa, atau mungkin menggunakan tata letak ini. Di sini saya memilih menggunakan tata letak yang ini, yang sebelah kiri atas ini. Ini kemudian di sini kita sisipkan gambar biar agak menarik, biar lebih menarik begitu. Upload saja. Mungkin ini kebetulan di galeri dokumen saya ada gambar ini. Ini untuk gambar yang disisipkan di sini ini juga boleh membuat sendiri ya lewat editan itu. Atau mungkin ada gambar, cari gambar di Google kemudian diedit itu juga boleh. Atau mungkin kalau ini kebetulan saya nyomot dari Google langsung. Kalau yang pintar desain bisa mendesain sendiri gitu. Kalau di sini tentang matematika gitu. Jadi di sini kita menceritakan, saya akan menceritakan definisi matematika. Ini saya dapat dari
Wikipedia. Saya cari di Wikipedia saja. Nanti kalau rekan-rekan membuat, bebas ya isinya mau di siapa. Dibuat semirip mungkin dengan website yang profesional juga jauh lebih bagus gitu. Saya mau mengcopy, memasukkan empat baris ini ya, 4 paragraf ini. Ternyata kurang cocok kalau dibuat samping, karena itu coba kita buat ke bawah, kemudian menyamping misalnya. Ini tata letaknya boleh dirubah sesuka hati ya, hati. Nanti dicoba-coba saja. Ini yang penting kalau bingung setelan setelan akun Google-nya itu dibuat bahasa Indonesia, itu nanti tanpa tutorial pun sebenarnya rekan-rekan bisa gitu, bisa di ini ya, bisa mengerjakannya begitu. Mungkin terlalu banyak 4 paragraf dan nanti tidak imbang dengan gambarnya gitu. Nah itu saya hapus saja. Saya mengatur tata letak di website ini juga perlu sedikit kreativitas ya, kreativitas untuk desain gitu ya, biar tampilannya itu enak dibaca begitu ya, kalau enak dilihat. Kemudian ini fontnya juga bisa diganti. Ini untuk menghapus, misal ngambil dari Wikipedia ini kan biru-biru, yang biru-biru ini biasanya berupa link ya, bisa diklik gitu. Itu buat menghapus bisa diblok, kemudian diklik hapus ini ya, nanti linknya otomatis terhapus. Mungkin yang suka kalau desain kekinian ya, itu kebanyakan kan menggunakan konsep yang bunder-bunder itu. Biasanya website gambarnya itu lebih lebih mirip, atau kebanyakan itu gambarnya itu dibentuk diedit seperti bunder-bunder gitu. Kayak foto WhatsApp itu kan bentuknya bunder gitu. Itu juga bisa diedit seperti itu. Tapi editnya menggunakan aplikasi foto editor sendiri ya. Maksudnya edit foto tersendiri terpisah, baru nanti kalau udah jadi baru dimasukkan ke Google Site-nya begitu. Ini mungkin bisa kita ganti yang lebih kelihatan lebih sederhana gitu ya. Ini buat ganti tema tinggal klik tema ini aja. Nah, tema kemudian diganti-ganti, dipilih mana yang memang di situ sekiranya cocok gitu. Nah, mungkin ini lumayan ya.
Atau mungkin kalau mau bikin tema sendiri juga bisa. Ini tinggal custom ini, kemudian klik tambah, kasih namanya, kemudian nanti logonya bisa ditambahkan sendiri. Logonya itu maksudnya dari foto ya, bisa dibuat sendiri. Atau mungkin ngambil dari Google terus dikreasikan, terus tambahan bannernya dan sebagainya. Kalau menggunakan tema yang tersedia, tinggal diklik tema ini saja. Kemudian ya sudah, ini tinggal diklik-klik. Terus ini misal pengen ganti gaya fontnya, tinggal ganti yang ini. Itu. Kemudian untuk mengganti ininya, garis-garis ini kan warna putih ya. Saya ingin diganti, cocoknya warna apa kira-kira? Hitam misalnya. Atau mungkin biarin biru aja ya, biarkan biru. Gitu. Ini terserah, sekali lagi ini terserah mau dibuat, nanti prakteknya mau dibuat yang mirip seperti ini atau beda beda jauh gitu, silahkan. Cuma yang penting nanti mungkin menu-menunya ini minimal harus lengkap gitu ya. Kemudian biasanya setelah ini yang dimasukkan di halaman judul itu apa lagi ya kira-kira? Ini bisa kita tambahkan lagi. Kalau kita mau menambahkan, enaknya apa ya? Biasanya kalau website kayak sekolah itu mungkin di sini kan ada kayak, oh ini kita kasih materi saja, kita kasih materi. Kita kasih materi yang diupload, kemudian kita linkkan gitu ya. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan ini. Memanfaatkan ini. Kemarin materi yang diupload kan sudah ada 3 ya, ada aljabar, terus ada aritmetika, aljabar, dan grafika dan SPB. Ini kita tampilkan di layar. Tapi nampilkannya sekilas saja. Di sini perlu kita tambahkan tulisan. Nanti tambahkan tulisan. Materi yang tersedia ya, materi yang tersedia. Kemudian ini biar nggak bingung, di sini kita tambahkan pemisahnya ya, kita tambahkan pemisah. Pemisahnya kita taruh di atasnya ini nanti biar nggak bingung, biar lebih tertata sedikit dulu. Matematika, kemudian materi yang tersedia. Sini pertama kita upload dulu. Saya sudah download beberapa gambar yang mungkin agak terkait gitu ya, yang gambar terkait. Yang pertama mungkin ini mewakili, gambar ini mewakili aritmetika. Ini aritmetika. Kemudian ini siapkan dulu kosong. Aritmetika, kemudian tadi yang satunya adalah aljabar.
Kemudian yang ini KPK FPB. Di sini enaknya kita tambahi tulisan yang nanti akan ngeling ke halaman ini gitu ya. Jadi kalau aljabar baca selengkapnya gitu ya. Baca selengkapnya. Caranya biar bisa ngeling itu di blok, kemudian diklik ini sisipkan link. Sisipkan link. Kemudian ini akan ngeling ke halaman aritmetika. Karena ini kan gambarnya aritmetika. Ngeling ke halaman aritmetika. Akan gitu. Ini juga yang ini bersama baca selengkapnya gitu. Blok, kemudian diklik sisipkan link ini, kemudian dihubungkan ke yang aljabar karena ini membahas tentang aljabar. Dan ini KPK dan FPB. Kita klik di sini, kita tambahkan tulisan baca selengkapnya. Blok, kemudian ini adalah KPK dan FPB. Kemudian klik terapkan. Ini yang tadi belum diterapkan, diulang lagi. Terapkan. Oke. Sudah. Coba kita lihat tampilannya. Dengan klik itu tadi. Ini materi yang tersedia, aritmetika, aljabar, dan KPK dan FPB. Kalau diklik, baca selengkapnya, otomatis akan masuk ke halaman tersebut gitu ya. Oke, jadi sudah berhasil. Selanjutnya kita tambahkan apa kira-kira yang kurang di halaman ini. Ini ya mungkin tentang penulis gitu ya, tentang penulis. Profil penulis kita tampilkan di bawahnya ini. Mungkin ini kayak font-fontnya juga bisa disamakan ya, Vera. Disamakan, kemudian besar kecilnya itu juga perlu diatur gitu ya. Tentang penulis, kemudian di sini saya tambahkan gambar. Nah, ini gambarnya saya pakai avatar aja. Ini dikasih keterangan tentang penulis itu tadi. Tadi ini saya asal copy paste dari Google ya. Namanya anggap saja namanya misal ini namanya Kia Cendekia dan sebagainya ini. Kita mungkin bisa juga cari di Google atau nanti kalau di website rekan-rekan sendiri saya harap isinya adalah profil rekan-rekan sendiri gitu.
Mungkin profilnya kurang lebih berapa paragraf seperti ini aja udah cukup. Menceritakan tentang, nanti kalau di website kalian sendiri, di situ ceritakan tentang diri kalian sendiri. Dan namanya, kemudian pengalamannya, misal webnya yang dibuat apa, kalau webnya yang dibuat pembelajaran matematika, menceritakan. Kalau rekan-rekan adalah mahasiswa yang mempelajari bidang pendidikan matematika, sudah menempuh semester sekian, kemudian sudah menempuh mata kuliah apa saja, misalnya itu juga boleh diceritakan, gitu. Biar kelihatan keren gitu ya. Ini yang saya copy paste kebetulan nggak nyambung sebenarnya. Yang diceritakan adalah pengajar di bidang film, tapi ini pada website tentang matematika. Ini mungkin kalau grafisnya kurang meriah ya ini silakan bisa ditambahkan. Di sini sebenarnya bisa ditambahkan logo sebenarnya. Jadi rekan-rekan bisa membuat logo yang nanti akan dipasang di website sendiri gitu. Mungkin dipasang di sini. Kemudian kurang lebih seperti ini. Nanti kalau ada ide lagi kita tambahkan ya. Nanti di halaman awalnya ini apa saja yang mungkin biar bisa menarik itu. Kemudian kira-kira oh ya kita karena ini kan websitenya web pembelajaran ya, jadi mungkin kita bisa di sini menambahkan buku kan, banyak loh buku-buku PDF gratis dari internet itu ya, itu bisa kita tambahkan di sini sebagai referensi belajar gitu ya. Kita klik di sini halaman baru gitu, bukan halaman baru ya, bagian menu aja, bagian menu sini buku teks gitu ya, atau buku gitu aja. Buku, kemudian karena tadi saya sudah mengumpulkan, saya dapat 3 buku, yaitu buku kumpulan rumus matematika SD, SMP, dan SMA. Ini akan saya masukkan di sini satu persatu. Ini misal bukunya adalah kumpulan rumus ya. Kumpulan rumus MTK SD. Rumus matematika SD, kemudian rumus MTK SMP. Kemudian di sini rumus MTK SMA ya. Nah, cara menyisipkan buku adalah pertama rekan-rekan harus download dulu bukunya dari internet. Kan kalau buku di-download itu biasanya dalam bentuk PDF gitu ya. Setelah itu PDF-nya itu di-upload di Google Drive. Di Google Drive dari akun Google rekan-rekan gitu ya.
Kemudian ini kebetulan sudah saya upload semua di sini ya. Ini sudah 1, 2, 3, ini 1, 2, 3 ini nanti bukunya. Setelah itu kita klik sisipkan, kemudian pilih drive. Jadi bukan sisipkan terus drop, tapi sisipkan terus drive yang sebelah sini. Sisipkan drive ini, kemudian drive saya, kemudian di situ pilih buku yang memang di situ yang akan ditampilkan gitu ya. Jadi ini bukunya. Kemudian biar nanti bukunya itu bisa dilihat oleh orang lain, itu pastikan di sini ininya ininya ya, yang bisa melihat, yang bisa mengakses itu diatur dengan semua orang gitu ya nanti. Seperti itu. Ini nanti insya Allah kita bahas lagi. Jadi biar bisa dilihat oleh semua orang gitu ya. Itu bisa diatur. Kumpulan rumus matematika SD ya. Tampilannya bisa diatur juga panjang lebarnya. Ini saya cukup. Kemudian kita lihat yang halaman selanjutnya. Kita drive seperti yang tadi ya. Karena ini yang SMP, kita klik yang di sini drive. Yang SMP maksud saya, yang memang SMP. Oh ini yang SD ya, keliru saya. Nah, SMP itu yang ini itu. Ini kalau bisa diatur biar satu halaman, biar bisa buka satu halaman. Kira-kira satu halaman lah. Jadi nanti tampilannya David adalah cukup untuk satu halaman. Gitu. Kemudian yang terakhir SMA. Untuk SMA, saya ingatkan ini zoomnya mungkin 4 menit lagi mati. Jadi nanti tolong login lagi ya, login lagi. Karena ini tadi juga belum saya absen. Nanti login insya Allah login satu kali lagi mungkin ada tambah sekitar 30 menit gitu. Kemudian sudah selesai gitu ya. Ini untuk yang SMA, bukan SMA. Karena kebetulan saya downloadnya lengkap ada 3. Ada untuk yang SD, SMP, dan SMA. Ini kan menurut saya kalau di website pembelajaran itu kan penting gitu ya untuk menyisipkan buku. Tapi bukunya sekali lagi ya tadi cari di internet gitu ya. Cari di internet caranya dengan menambahkan PDF ya. Jadi untuk mencari buku itu biar gampang, ketik nama bukunya kemudian tambahkan PDF. Nah, itu nanti biasanya lebih gampang untuk muncul buku yang di situ memang tinggal download gitu.
Ini bisa mungkin dibuat cukup, tampilannya cukup untuk 1 halaman. Ini 1 halaman masih belum, 1 halaman masih kurang. Ini jadi coba kita cek tampilannya ya. Kita cek tampilannya dengan klik pratinjau ini. Pratinjau, kemudian ini kalau tampilan HP, yang paling sebelah kiri kalau tampilan HP, yang tengah ini tampilan HP kalau miring, sedangkan yang ini tampilan di laptop. Lihat kalau di tampilan HP, tampilannya seperti ini. Cukup ini ya, cukup praktis tapi enak dilihat gitu ya, praktis tapi enak dilihat gitu. Meskipun nggak yang kelihatan canggih banget, tapi dilihat masih enak gitu. Kalau untuk media pembelajaran saya rasa toolset ini sudah cukup ini ya, cukup bisa digunakan, cukup lah itu penggunaannya. Jadi kalau memang untuk website sekolah juga bisa ini sebenarnya Google Site ini. Website sekolah kan isinya juga sederhana tuh, paling isinya cuma berita kegiatan, kemudian visi misi gitu. Tapi kalau untuk yang lebih profesional seperti misalnya online shop gitu ya, toko online shop, kemudian mungkin website yang di situ eh, perusahaan gitu ya, itu mungkin memang kurang tepat gitu kalau Google Site. Tapi kalau untuk pembelajaran untuk sekolah itu saya rasa sudah cukup Google Site. Ini tampilannya, bukunya nanti bisa tampil di halaman seperti ini. Cuma nanti jangan lupa sebelum biar bisa dilihat oleh semua orang gitu, maka itu nanti ininya pengaturan di Google Drive-nya itu untuk file tersebut harus dibuat, penontonnya itu dibuat publik atau umum gitu. Yang bisa lihat tidak hanya kita sendiri, itu bisa diatur nanti. Seperti itu. Kemudian ini buku sudah. Kemudian untuk YouTube kira-kira apa perlu dikasih contoh ya? YouTube kan coba kita tampilkan yang YouTube.